kan di situ udah 8 tahun ya. Si Suryana ini di Suryana ini 1978. Terus apa lagi? Jenis kelamin. Halo, apa kabar teman-teman semua? Sehat terus ya, dikasih kesehatan yang baik, dikasih rezeki yang berlimpah. Hari ini ketemu lagi nih sama saya Acan dari Purwakarta. Hari Sabtu tanggal 23 bulan 12 2023 mau cerita. Nah, ini cerita nyata, kejadian konyol baru terjadi semalam lagi, hari Jumat kemarin. Saya mau bagi kisah saya ke teman-teman semua. Jadi kita cerita dari pertama ya. Pas aku pulang dari toko, saya ada ditelepon dari admin ya, kalau kita itu mengalami penipuan. Jadi toko mengirim kursi plastik Napoli 1000 biji, resellernya ikut di mobil, 1000 biji dikirim pakai mobil sampai di tempat bayar COD. Pas suatu saat kira-kira jam 9 malam dapat telepon bahwa uangnya tidak masuk. Nah, admin kasih tahu saya telepon ke supir bahwa barang jangan diturun dong. Jadi karena supirnya kan belum dikonfirmasi. Ternyata kursi plastik yang 1000 biji yang dikirim COD itu 500 bijinya udah diturunin sebelumnya. Jadi 500-nya udah diturunin, 500-nya masih di satu mobil. Jadi bawa mobil 2. Jam 10 malam saya ditelepon dari Polsek Senen, Cempaka Putih, bahwa ada kasus. Saya datang malam-malam itu. Datang sama supir ke situ. Nyampe ke sana jam 12. Nah, di situ ada tersangkanya. Jadi tersangkanya itu ya reseller itu yang ternyata transfernya pakai transfer palsu. Sampai di situ di dalam kantor polisi itu dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Ditanyalah dari panjang lebar gimana kejadiannya. Nah, kita bilangin ke mereka, ke polisi, bahwa kita mengalami penipuan, nah pingin diproses. Selama proses itu ada mediasi. Saya sendiri ketemu sama reseller di dalam kantor polisi itu. Kita ngomong, Pak, Bapak mau dibalikin apa enggak barang kita, atau mau transfer apa dibalikin uangnya. Ternyata reseller ini juga kena tipu juga sama teman yang lain. Nah, yang 500 biji kursi plastik itu yang udah dibawa pergi itu udah nggak bisa dilacak. Barangnya udah nggak tahu kemana, mobilnya udah pergi. Nah, kadang-kadang serba salah ya. Kita proses salah, nggak diproses salah. Ya benar juga, supaya ada efek jerah ya. Karena dia kan mau nipu. Tapi dibalik lagi, pas kita di dalam kantor polisi, dia teleponin anak istrinya. Anak istrinya nangis-nangis, tuh dia nggak punya uang buat bayar. Kita kadang-kadang jadi bingung juga. Setelah negosiasi alot di kantor polisi, apa mau di BAP atau mau didamai, ujung-ujungnya saya nggak jadi. Saya damai saja. Dengan syarat orangnya mau bayar dicicil. Makanya dibikin surat pernyataan nyicil. Nah, 1 bulan dia mampu bayar 2 juta, dicicil selama berapa tahun. Itu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita dari jam 12 malam sampai jam 4 itu di kantor polisi belum makan. Makan dulu, ngopi dulu. Pulang ke Purwakarta jam 6 pagi pakai 3 mobil. Jadi awal ceritanya yang kayak dari tadi aku cerita sampai akhir itu intinya kita kena penipuan. Nah, terus teman-teman tanya, kenapa bisa dikirim? Tahu dia mau nipu. Kita nggak tahu dia nipu. Orang itu udah pernah beli. Orangnya udah pernah beli dulu, lancar. Nah, pas kedua kali sekarang mau dikirim, ternyata begitu. Nah, kenapa nggak was-was? Was-was sudah. Segala sesuatu aturannya dikasih tahu ke supir.
sama Connect bahwa barang kalau dikirim jangan diturun, kalau belum bayar, belum konfirmasi pengiriman, pengkonfirmasi pembayaran jangan diturunin. Benar dong? Ada uang, ada barang. Jadi kalau nggak bayar jangan turun. Nah, letak salahnya di mana? Jadi sebelum mereka ngirimin bukti transfer palsu itu yang ternyata uangnya tidak masuk, itu supir sama Connect itu udah disuruh turun. Mereka itu diturunin di satu tempat. Habis turun satu tempat, turun lagi ke satu tempat berikutnya, pakai mobil box dipisahin. Nah, ya kalau disalahin Connect supir ya bener juga, mau disalahin ya pasti salah mereka. Kan kita udah kasih tahu dari pertama kirim. Cuma kadang-kadang kasihan juga kan. Kita sampai ke sana mereka udah malam, udah pagi, lemes-lemes, kena kasus lagi. Kita mau marahin juga susah. Nah, letaknya di mana? Jadi letaknya saya pikir salah kita lah. Ada orang yang mau nipu kita, kenapa kamu nggak hati-hati? Ngerti, kita pasti ngerti itu. Tapi namanya kecolongan. Ya namanya orang bilang hari sial tuh nggak ada di kalender. Bener ya? Pasti kena apes lah. Kemarin hari Jumat tuh kena apes tuh. 500 biji kursi Napoli, kursi hajatan ya. Satunya 65.000 kali 500 biji, kurang lebih 32 juta, 35 juta tuh hilang. Nah yang sisanya 500 tuh dibawa pulang. Lucu ya. Teman-teman pernah nggak kejadian kayak gitu? Pasti pernah. Nah aku juga kalau dipikir udah berapa kali kayak gini, dah sering dah. Nominal juga nggak kehitung dah. Buka toko udah lama, kenapa masih bisa kena tipu? Udah buka toko bertahun-tahun, kenapa masih bisa tipu? Nah itu kadang nyesel juga ya. Kenapa kita udah bener-bener was-was, hati-hati. Kita udah bilang ke supir Connect, tolong hati-hati. Kenapa masih kejadian? Nah itulah, nggak ada yang mau. Supir Connect juga nggak ada yang mau, admin juga nggak ada yang mau, saya juga sendiri nggak ada yang mau. Namanya kita usaha. Tapi usaha kita ditipu orang, ternyata kejadian, terus gimana tuh? Semua ada hikmahnya. Saya sendiri mikir ya, kita lain kali jadikan pelajaran. Hati-hati lagi, waspada. Jangan sampai kejadian lagi kayak gini. Nah, pas kemarin di Polsek, setelah nggak selesai di BAP atau dicabut laporan, saya bawa mereka pulang. Saya nggak mau diterusin. Alasannya sederhana, saya bukan nggak mau penjara, bisa, kita bisa penjara dia, kita bisa BAP-in bisa. Cuma jadi pusing, ya kan? Ini udah kejadian, mau kita penjara juga, uangnya juga nggak mungkin balik, ya kan? Nggak mungkin datang lagi, kita mau usut-usut juga percuma. Nah kita kan punya karyawan kan udah dari sore malam sampai pagi belum pulang, kita dari Purwakarta, sedangkan prosesnya itu kan di Senen, di Cempaka Putih Jakarta, jauh. Ya ujungnya kenapa dicabut laporan, apa kita damai aja, kita pulang, malingnya kita lepasin. Bener itu, kita lepasin dan kita nggak nuntut apa-apa. Karena ya kita pikir lagi, udahlah, kita yang salah juga, teledor, pelajaran kan. Cerita ini nyata loh, nyata. Sampai sekarang aku masih duduk di toko itu agak malas-malas ya sebenarnya sih, agak kurang semangat. Bukan menyesal uangnya hilang, bukan menyesalnya kena tipu, menyesalnya kenapa ya kita bisa kejadian kayak gitu. Kenapa masih bisa berulang kejadian kayak gini, kayak itu, nggak ada yang mau kan. Cerita ini cerita seru sih, tapi sekaligus konyol. Nah cerita ini sebagai pelajaran ya. Kalau teman-teman punya komen, boleh cerita, kita bagi di sini di TikTok, share. Nah, harapan saya buat teman-teman semoga sehat semua, dikasih rezeki berlimpah, usaha dagang lancar. Kita ketemu lagi lain kali.